Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Wilaksono, mengajar di SMK Negeri 1 Cilengsi, mata pelajaran produktif, rancangan sistem kerja dan ergonomi, kelas 12 PPG kategori 2 tahun 2022 dari Universitas Pendidikan Indonesia. Berikut video rekaman hasil praktek pembelajaran saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya anak-anak sekalian. Gimana kabarnya? Pada kesempatan hari ini Bapak akan menjelaskan materi terkait tentang sistem manusia dan mesin. Oke, untuk itu sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Bagia dipimpin berdoa. Selanjutnya hadir semua. Untuk memulai pembelajaran alangkah baiknya silakan di scan barcode-nya. Oke, sudah semuanya terkait tentang kompetensi dasarnya yang akan kalian pelajari dari aspek pengetahuannya. Kalian nanti diminta untuk memahami peran manusia sebagai komponen sistem manusia mesin. Kemudian untuk segi keterampilannya, nanti kalian akan menerapkan peran dari manusia sebagai komponen sistem manusia mesin dalam perancangan sistem kerja. Nah, dari peta konsepnya hubungan sistem manusia dan mesin ini terdiri dari 5. Terdiri dari definisi, kemudian jenis-jenis, fungsi, kegunaan, dan nanti akan melakukan prakteknya seperti apa. Kemudian untuk indikator pembelajarannya terkait definisi, nanti membahas terkait hubungan manusia dan mesin dalam pembelajarannya. Kemudian kita juga mengetahui jenis-jenis hubungan sistem manusia dan mesin itu seperti apa. Selanjutnya, fungsi hubungan antara sistem manusia dan mesin itu seperti apa. Kemudian dari sisi kegunaannya hubungan manusia dan mesin itu seperti apa. Dan nanti prakteknya menghubungkan antara sistem manusia dan mesin. Nah, di sini tujuan pembelajarannya Bapak menerapkan model pembelajaran PBL atau Project Based Learning ya, di mana problem based learning ini nanti akan Bapak terapkan ke kalian terkait tentang materi sistem manusia mesin. Mulai dari kompetensi dasar memahami peran dari manusia dan mesin, kemudian menerapkan antara manusia dan mesin sebagai komponen sistem dalam perancangan sistem kerja. Nah, ini adalah materi-materinya, materi-materi pembelajaran kemudian tentang sistem manusia dan mesin, keterbatasan antara manusia dibandingkan dengan mesin keterbatasan mesin dibandingkan dengan manusia, dan jenis-jenis model manusia mesin. Oke, Bapak akan sedikit memberikan gambaran terkait tentang pembelajaran apa sih yang bermaksud tentang sistem manusia dan mesin, di mana sistem manusia mesin ini adalah suatu sistem yang dirancang yang digunakan untuk mempermudah sistem kerja pada manusia. Artinya mesin ini digunakan untuk membantu suatu hal pekerjaan yang dilakukan oleh manusia.
manusia. Nah, di mana nanti ya pastinya ya ada keterbatasan yang dilakukan oleh manusia. Ya. Kemudian keterbatasan yang dilakukan oleh mesin juga. Karena hubungannya manusia dengan mesin ini berbeda, tidak bisa sama. Nah, nanti kita juga mengetahui jenis-jenis model ya manusia mesin. Seperti apa sih manusia mesin itu? Apakah robot atau manusia bekerja sama dengan mesin, bersama-sama melakukan pekerjaan. Oke, tapi sebelum itu Bapak ingin kalian coba mengerjakan soal ya tesnya terlebih dahulu sebelum kita mempelajari jauh ya di dalam lagi terkait tentang hubungan antar manusia dan mesin. Silakan kalian kerjakan dulu ya soal tesnya. Bapak kasih waktu 5 menit ya untuk kalian mengerjakan. Oke, sudah semuanya? Oke, Bapak lanjut ya. Kalau sudah mengerjakan semuanya. Nah, ini ada lihat ya, contoh kasus ya hubungan antara sistem manusia dan mesin. Kalian bisa simak ya. Perhatikan ya. Bekerja menggunakan mesin memang lebih efektif daripada bekerja secara manual, ya kan? Tapi kalau ketemu dengan orang yang satu ini, coba lihat deh cepatan mana guys. Nah, dalam video ini terlihat dua orang pria yang akan beradu cepat memotong rumput tuh guys. Pria yang di sebelah kanan menggunakan mesin pemotong rumput, sementara yang di sebelah kiri menggunakan sabit. Kira-kira menurut kalian siapa yang bakal menang nih guys? Ternyata pria yang menggunakan sabit bisa lebih cepat dan lebih dahulu selesai dibandingkan dengan mesin pemotong rumput. Oke, stop dulu. Jadi dari tayangan yang saya tampilkan, ini bisa memberikan komentar atau jawaban terkait dengan sistem manusia mesin dari gambar tadi ya, video yang pertama. Ada yang bisa memberikan komentar? Coba. Tuh. Oke, jadi kalau yang tadi ya dari gambar tayangan yang kedua ya terkait cara manen padi ya. Tadinya kan padinya itu dibawa oleh si petani ya. Secara manual ke mesin, ya kan dia nyabit sendiri, kemudian dibawa ke mesin, kemudian baru dipisahkan antara batang dan padinya kan ya. Nah, sedangkan kalau yang kedua tadi, apa tadi kalau yang kedua mesinnya langsung ya manen, gitu. Nah, di situ ada keterkaitan antara apa manusia dengan mesin. Nah, jadi apa? Kira-kira kalau menurut kalian dari tayangan video yang Bapak tampilkan terkait tentang sistem manusia dan mesin, dan bisa kasih ya hubungan antara sistem manusia dan mesin apa?
Menurut pendapat kalian? Jadi, tadi mempermudah pekerjaan manusia, ya, yang tadinya sederhana, ya, jadi secara otomatis, ya, benar, itu enggak pekerjaannya. Oke, seperti itu. Ya, jadi contoh kasus di sini kalau yang pertama, kalau dari contoh video yang pertama apa perbedaannya? Nah, kalau yang pertama betul, ya Putri. Jadi pekerjaan tersebut ya memang cepat dikerjakan manusia, namun apa memerlukan tenaga kerja yang banyak. Efektif tidak? Tidak. Ya, karena memerlukan padat karya. Karena pekerjaan itu memerlukan banyak manusia. Sedangkan pekerjaan itu bisa lebih efisien ya dikerjakan oleh sedikit manusia dan dibantu oleh mesin. Jadi sudah paham ya terkait tentang sistem manusia mesin. Nah, ini pengertiannya ya. Jadi sebenarnya ya seluruh sistem kerja yang terdiri dari komponen manusia dan komponen mesin ya pada suatu lingkungan tertentu atau biasa disebut dengan sistem manusia mesin adalah kombinasi antara satu dan beberapa manusia dengan satu atau beberapa mesin. Benar nggak? Ya tadi kan yang ditampilkan ya dari tayangan video tersebut kan tidak semua pekerjaan dilakukan manusia dan tidak semua pekerjaan dilakukan oleh mesin. Benar nggak? Nah, contohnya tadi pada saat mengambil apa padi, ya memanen padi, apakah mesinnya bisa secara otomatis tanpa dikendalikan manusia? Nggak bisa, benar nggak? Gitu. Ya, jadi ada peran serta manusia ya dalam melakukan pekerjaan tersebut. Nah, yang membantu siapa? Mesin. Nah, manusia ini hanya sebagai apa? Perantara saja. Itu ya. Jadi antara manusia dengan mesin saling berkombinasi, jadi kerjasama. Di mana satu mesin dengan yang lainnya saling berinteraksi untuk menghasilkan keluaran berdasarkan masukan yang diperoleh. Nah, ini pengertian secara luasnya ya terkait ya mesin dalam arti luas bahwa mencakup semua objek fisik ya seperti peralatan, ya, perlengkapan, fasilitas dan benda-benda yang digunakan manusia dalam melaksanakan kegiatan. Ya. Nah, pendidikan manusia mesin didasarkan kenyataan bahwa masing-masing mempunyai kelebihan dan kelemahan. Apa aja sih tadi ya keterbatasan yang dimiliki manusia ya dibandingkan dengan mesin dan keterbatasan apa saja yang dimiliki mesin terhadap manusia. Oke, kita simak ya. Nah, yang pertama ya keterbatasan manusia terhadap ya dibandingkan dengan mesin ini tidak bisa menghasilkan tenaga fisik ataupun tekanan dalam jumlah yang besar, misalnya untuk memotong modal. Kemudian yang kedua tidak bisa menggunakan kekuatan otot ya dengan intensitas yang ketat, tidak bisa menampilkan kecepatan kerja yang tinggi. Oke, selanjutnya ini masih sama ya keterbatasan manusia ya tidak bisa melakukan analisis perhitungan ya permasalahan yang kompleks secara cepat dan tepat. Kemudian yang berikutnya ya tidak bisa mengerjakan berbagai macam pekerjaan yang berbeda secara bersamaan. Kemudian selanjutnya ya ini tidak bisa menyimpan, memanggil, mengingat ya sejumlah data dengan jumlah yang besar secara tepat dan akurat. Kemudian yang lagi ya tidak bisa memberikan tanggapan secara cepat. Kemudian yang berikutnya kondisi lingkungan kerja juga mempengaruhi ini. Nah, ini merupakan keterbatasan mesin ya terhadap manusia, tidak bisa memberikan tanggapan atau perintah di luar batas kemampuan. Kemudian yang kedua ya tidak bisa memberikan tanggapan ya mesin ini hanya untuk
bantu mempermudah. Kemudian yang ketiga ya, tidak bisa berpikir ya, atau menarik kesimpulan. Nah, mesin semuanya pada dasarnya itu tidak mempunyai pemikiran ya, tapi kenapa mereka bisa melakukan pekerjaan tersebut? Karena diprogram ya, mesin itu diprogram sehingga dia bisa melakukan perintah dan melakukan pekerjaan. Oke, pada dasarnya ya mesin itu tidak bisa berpikir. Paham semuanya ya? Tuh. Selanjutnya ya. Nah, ini yang terakhir ya, terkait keterbatasan mesinnya, tidak bisa bertindak fleksibel. Artinya apa? Melakukan segala hal. Ingat, kalau misalkan ya mesinnya hanya diperintah satu perintah, dia hanya bisa melakukan satu perintah, nggak bisa melakukan perintah yang lain. Ya. Kemudian yang berikutnya, tidak bisa berpikir secara layak ya, atau terbatas ya, terkait kapasitasnya. Tuh. Nah ini terkait model manusia mesin terdiri dari 3 ya, dimana sistem manusia di hubungan manual, kemudian mekanis atau semi otomatis ya, dan yang ketiga adalah hubungan manusia mesin hubungan otomatis. Seperti apa sih manusia mesin hubungan manual? Oke, terkait model ya manusia mesin secara manual, di mana di dalam sistem ini input akan berlangsung secara transformasi oleh manusia menjadi output. Kemudian yang kedua ya, manusia memegang kendali secara penuh dalam melaksanakan aktivitas. Kemudian yang ketiga, peralatan kerja hanya sekedar menambah kemampuan atau kapasitas dalam menyelesaikan pekerjaan atau tadi mencampur. Oke, artinya di sini hubungan manusia dan mesin, hubungan manual artinya apa? Bahwa alat tersebut tidak bisa difungsikan tanpa ada peran manusia sebagai pengendali. Ya pacul bisa nggak dia bergerak sendiri? Nggak bisa kan? Itu kan. Contohnya petani mencangkul. Berarti alatnya kan mesin itu kan cangkul. Yang melakukan pekerjaan siapa? Petaninya, manusianya. Tuh. Jadi cangkul itu hanya sebagai alat untuk membantu. Ya, jadi peran-perannya tetap ada di siapa? Ada di petaninya, betul. Nah ini contoh gambarnya ya. Jadi input dimasukkan. Nah, nanti si manusianya ini yang akan memproses atau yang akan mengoperasikan. Nah ini, actionnya nanti outputnya adalah kerjaan tadi yang dilakukan oleh si petani. Ya. Kemudian yang kedua terkait model manusia mesin mekanis ya, ini otomatis ya. Di sini merupakan sistem manusia yang mengelola input informasi dari luar ya sebelum masuk ke dalam sistem kerja manusia. Demikian pula reaksi yang berasal dari sistem manusia akan dikontrol melewati suatu mekanisme tertentu. Contohnya adalah kerja sebuah mobil. Oke, bisa Bapak jelaskan ya bahwa sistem kerja mekanis ini artinya apa? Masing-masing ya mempunyai peran antara mesin dan manusia. Oke, tadi adalah mobil ya, kerja sebuah mobil. Dia bisa berjalan ya, betul kan ya? Dia ada sistem kemudinya, betul. Nah, di sini ya mobil kan bisa berjalan sendiri, kan ya? Bisa nggak jalan sendiri mobil? Nggak bisa. Tapi mesinnya secara otomatis dia berjalan nggak? Bener nggak? Secara otomatis kan, tanpa ada peran manusianya, bener nggak? Nah, peran manusianya sebagai apa di sini?
pengemudi, ya. Jadi yang mengatur kecepatan mobil, ya kan ya, gas, rem ya. Nah, kecepatan sendiri itu sudah dihasilkan oleh mesin mobilnya, ya. Jadi mobilnya itu udah berjalan, ya kan. Nah, fungsi manusianya hanya mengatur kecepatan, ya kan ya. Kemudian mengemudikan. Itu, jadi masing-masing antara manusia dengan mesin mempunyai peran kita masing-masing. Kalau tadi ya, yang sistem manusia secara manual, nah mesinnya tidak punya peran. Ya, yang lebih berperan adalah manusianya tadi. Ya, petani mencangkul tadi. Kalau di sini masing-masing mesin ya dan manusia mempunyai peran. Paham? Oke. Selanjutnya ini gambarnya. Ya, jadi di sini ada sistem kendali. Pertama ya input masuk. Nah di sini antara manusia dengan mesin ada peran. Ya, di mana di sini ada apa tuh di situ? Ada display. Display itu apa? Tampilan. Ya, dari tampilan. Nah, dari tampilan itu bisa melihat. Ya, dari tampilan itu bisa dilihat. Ya. Kemudian ya, kayak kecepatan itu laju kendaraan kan dikontrol melalui apa display. Ya, kecepatannya berapa? Nah, yang mengontrol siapa? Pengemudinya tadi, supirnya. Oh, saya udah kecepatan 100, udah kecepatan berapa kilometer bisa kendalikan. Kemudian ya, nah si manusianya ini nanti akan memberikan respon terhadap siapa? Terhadap mesin, terhadap apa? Sistem kontrol atau kendalinya. Oh berarti kalau kecepatannya tinggi, saya harus kurangi kecepatan dengan cara merem ya. Tadi kan gas, kan kecepatan tinggi gitu kan. Dia dari mana? Dari display tadi. Nah kemudian selanjutnya ya, dikendalikan oleh kontrol yang ada di kemudi, ya sistem kemudi. Kemudian terjadilah proses outputnya apa? Kendaraan tersebut bisa dikendalikan. Nah, ini yang terakhir terkait sistem manusia hubungan otomatis. Artinya mesin melaksanakan ya dua fungsi sekaligus. Perhatikan, kalau tadi masih ada peran antara manusia dengan mesin, kemudian manusia terhadap mesin. Kalau ini sudah semua dilakukan oleh mesin. Ya, jadi mesin melaksanakan dua fungsi sekaligus, menerima rangsangan ya dari luar dan mengendalikan cara aktivitas. Fungsi operator hanya memonitor dan menjaga supaya mesin tetap berjalan dengan baik. Artinya apa? Artinya apa? Bahwa semua pekerjaan ini dilakukan oleh mesin. Peran manusianya hanya sebagai monitor, ya, hanya monitor saja dan menjaga kendali. Ini contohnya seperti ini. Ya, displaynya ini hanya untuk dilihat. Ya, sistem kontrolnya juga sama, hanya bisa memantau saja. Nah, nanti responnya apa? Keluarannya. Jadi hasil kendali tadi ya, manusianya hanya sebagai monitor, mesin yang pekerjanya. Nanti outputnya adalah hasil pekerjaan yang dilakukan oleh mesin. Nah, ini adalah contoh ya, sebuah gambar yang akan Bapak tugaskan ya terhadap kalian ya untuk membuat sebuah kelompok ya. Coba kalian diskusikan dari masing-masing gambar tersebut. Ya, di sini ada gambar 1, 2, 3, dan 4 ya. Untuk kalian diskusikan.
ya, yang terdiri dari satu kelompok 5 orang. Oke, untuk itu silakan kalian bentuk sebuah kelompok ya. Silakan untuk kelompok. Oke. Sudah sampai berapa orang, silakan kalian bentuk kelompok ya. 4 kelompok. Oke, perhatikan dari Bapak PD yang sudah Bapak berikan ya, untuk kalian diskusikan terkait gambar yang Bapak tampilkan. Nah, terkait gambar 1, 2, 3 sampai dengan gambar 4 ya, berdasarkan kelompok kalian perhatikan ya dari tayangan yang Bapak tampilkan. Nah, coba kalian berikan penjelasan terkait materi yang sudah Bapak sampaikan tadi terkait hubungan antara manusia dengan mesin. Oke. Kelompok 1 ya, Bapak sebutkan yang kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Jadi silakan kalian jawab ya. Kalian diskusikan dengan kelompok, kemudian nanti setelah itu kalian presentasikan ke depan ya terkait tentang gambar tersebut. Jadi ya dari gambar tersebut ya perhatikan ya, jadi dari gambar keempat ini ya, gambar pertama, gambar kedua, 3 dan keempat. Nah, kalian diskusikan bersama teman kelompok kalian ya terkait hubungan ya manusia dengan mesin ya terhadap pekerjaan yang dilakukan. Kira-kira seperti apa? Ini masuk model yang mana? Hubungan manusia mesin secara manual, semi otomatis atau secara otomatis? Coba perhatikan ya. Kemudian kalian kasih penjelasan ya.
Tapi masih itu aja. Itu nomor satu. Oke. Apakah ada yang sudah siap untuk mengomunikasikan? Bisa? Oke, silakan kelompok 4 ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dan akan menjelaskan hasil diskusi kami. Nomor 4 merupakan contoh manusia mesin otomatis karena di sana peran manusia hanya mengontrol grafik atau data yang tertera pada mesin tersebut. Ada yang bertanyakan? Ada yang bertanyakan tidak terkait gambar nomor 4? Nah, yang disampaikan oleh kelompok 4. Ada yang mau bertanya? Ya. Oke. Nah, jadi pekerjaan yang dilakukan ya manusia ini hanya memantau saja yang ada di layar monitor. Gitu. Oke. Ada yang mau bertanyakan? Oke, paham semua ya? Ada kelemahan khusus apa? Nah, kelemahannya? Kelemahan khusus dari manusia mesin otomatis. Ya. Oke, silakan ditanggapin. Ya. Ya, silakan. Temannya ada. Kalau mesin juga pada alat komputer dan kita mungkin manusia masih bingung untuk menggunakan maksudnya gimana gitu. Oke, jadi maksudnya gini. Ya, kalau sistem pekerjaan yang dilakukan ini secara otomatis ya. Jadi peran sertanya semua dilakukan oleh mesin. Ya, jadi yang disampaikan tadi kelompok 4 ya, bahwa untuk maintenance atau perbaikan ya kalau misalkan terjadi kesalahan, tentunya ya itu memerlukan waktu yang cukup lama. Jadi tidak bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat gitu. Ya. Dengan kos yang besar juga. Dan biaya kos ya, betul ya, karena kos ya atau biayanya sangat besar gitu ya. Mungkin kalau tidak bisa silakan ya beli kos ya. Oke, silakan kalau tidak ada. Ya, kita tidak kita menyebut maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi dari hasil ya, diskusi yang kalian sampaikan ya, kalian presentasikan tadi ya terkait tentang gambar ini ya, kalian sudah bisa menyimpulkan ya bahwa pekerjaan ini ya dibagi 3 model ya, pekerjaan secara manual, semi otomatis, dan secara otomatis ya. Nah, kira-kira apa yang dapat kalian simpulkan dari materi yang sudah Bapak sampaikan? Bapak boleh minta tanggapan kalian untuk hasil pembelajaran yang sudah Bapak sampaikan tadi ke kalian. 1 atau 2 orang silakan untuk menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran apa sih yang dapat. Ya, silakan Putri. Jadi kesimpulannya tadi ya sudah disampaikan oleh Putri bahwa pekerjaan semua yang dilakukan itu sangat mempermudah ya dengan adanya mesin. Ya, namun ada sisi kelemahan ya apabila diterapkan secara otomatis ya mesin yang nantinya akan menggeser pekerjaan manusia tergantikan oleh mesin. Ya, jadi peran hubungan manusia dan mesin di sini adalah untuk membantu, bukan untuk menggantikan
ikan pekerjaan manusia, paham di situ ya bagi kalian. Sebelum itu ya, coba kalian kerjakan soal proses ini ya. Ya, sebelum Bapak mengakhiri